Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun anak-anakku berada. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran yaitu pendidikan agama dan budi pekerti untuk jenjang SMP kelas 8. Anak-anakku sekalian, di sini saya akan sedikit masuk dan membahas tentang pelajaran lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Intinya yang akan kita bahas yaitu tentang permasalahan dan kaitan tentang sholat sunnah. Karena sholat itu memang sesuai dengan yang telah kita jelaskan, itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama ada sholat wajib, dan yang kedua ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pada materi, saya mengharapkan kepada anakku sekalian, tolong pada masa pandemi ini, mari kita senantiasa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Di antaranya ingat pesan ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak supaya kita tidak terinfeksi oleh pandemi virus corona ini. Anak-anakku sekalian, kita memasuki pada materi yaitu tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu seperti apa, pengertiannya apa, dan macam-macamnya seperti apa. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin pembelajaran dulu kita pernah belajar tentang sholat itu apa, definisinya. Kemudian sholat sunnah itu apa? Yang namanya sholat sunnah itu kan sesuai dengan definisi sunnah itu adalah apabila dikerjakan maka kita akan mendapat pahala, dan apabila kita ditinggalkan itu kita tidak berdosa. Itulah definisi tentang sunnah. Maka sholat sunnah ini adalah sholat yang apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita pun tidak akan berdosa. Nah, anak-anakku sekalian, sholat sunnah itu terdiri dari dua. Di antaranya yang pertama yaitu sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada tiga. Yang pertama ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ada sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, dan sholat sunnah yang dikerjakan bisa secara berjamaah dan bisa secara munfarid. Ini dua-duanya bisa berjamaah dan bisa secara munfarid. Nah, anak-anakku sekalian, sholat sunnah berjamaah di kelas 8, di kelas 7 kita pernah belajar tentang berjamaah itu apa, sudah kita bahas dulu. Nah, macam-macam sholat sunat berjamaah, diantaranya yaitu sholat sunat idain atau dua idul. Ada idul fitri, ada idul adha. Itu sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Secara berjamaah itu lebih utama secara berjamaah. Sholat sunat idul adha dan idul fitri. Idul fitri itu lebaran setelah kita puasa 30 hari, dan sholat sunat idul adha yaitu pada musim haji. Nah, Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, anak-anakku sekalian, itu 10 haji ya. Nah, anak-anakku sekalian, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu memang ada banyak kesamaan. Ya, ada kesamaan dilaksanakan pada pagi hari. Ya, kemudian sama ada sholatnya 2 rakaat, kemudian ada khutbahnya,
Nah, bedanya dengan sholat Jumat, karena sholat Jumat juga ada khutbahnya. Kalau sholat Jumat itu kita khutbah dulu. Setelah khutbah maka kita sholat. Itu untuk sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kita sholat dulu 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, maka kita baru melaksanakan atau mendengarkan khutbah. Nah, itunya bedanya antara sholat Jumat dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, di situ syarat dan ketentuan berlaku, nanti ada rukun khutbahnya, kemudian ada sholatnya sama seperti sholat biasa. Tapi di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sebelum kepada Fatihah itu kita takbir. Rakaat pertama takbirnya 7 kali dan rakaat kedua takbirnya 5 kali. Jadi setelah takbiratul ihram pertama Allahu Akbar. Nah, setelah takbir itu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau lebih panjang silakan. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha Allahu akbar. Kemudian sampai 7 takbir. Kemudian sama membaca surat Al-Fatihah dan sama. Kemudian setelah berdiri lagi rakaat kedua takbir lagi sebanyak 5 kali. Nah, anak-anakku sekalian, itu Idul Fitri dan Idul Adha sama. Dan yang kedua yaitu sholat sunat kusuf dan khusuf, yaitu kalau istilah kita sholat sunat gerhana. Nah, gerhana. Jadi sholat sunat kusuf dan khusuf. Gerhana itu ada 2, anak-anakku sekalian. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Nah, yang namanya gerhana matahari itu disebut dengan sholat kusuf. Kalau gerhana bulan khusuf. Ya, kalau gerhana matahari pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana matahari, gerhana matahari itu kusuf pakai ka. Kalau gerhana bulan khusuf pakai kho. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, di saat gerhana itu kan suatu kejadian alam sebenarnya gerhana. Kalau dalam bahasa Sunda, bahasa kita, itu istilahnya sholat samagaha, sholat gerhana. Karena gerhana matahari, gerhana bulan. Yang namanya gerhana matahari itu apa? Apabila cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Jadi ini matahari, di sini bumi, seharusnya cahaya sampai ke bumi, cahaya matahari itu di tengah-tengahnya ada bulan menghalangi. Itu namanya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, cahaya yang seharusnya ke bulan dipantulkan oleh bulan terhalang oleh bumi. Nah, itulah gerhana bulan. Makanya gerhana matahari biasanya terjadi pada siang hari dan gerhana bulan biasanya terjadi dan memang terjadi pada malam hari. Nah, anak-anakku sekalian, pada 2 gerhana ini, gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu kita disunatkan untuk sholat gerhana. Dan lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Karena apa? Karena di situ banyak sekali faidah, banyak sekali keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunnah gerhana. Nah, ketentuannya sholat sunat gerhana ini atau kusuf maupun khusuf itu yang pertama lebih utama dilaksanakan di masjid. Ya. Dianjurkan dilaksanakan di masjid. Yang kedua tanpa azan dan iqomat. Tidak ada adzan, tidak ada iqomat. Yang berikutnya jumlah bilangan 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini kalau sunat yang lain itu sujudnya berarti 4 dalam 2 rakaat itu dan rukunya 2. Sedangkan dalam sholat kusuf maupun khusuf, sholat sunat gerhana, itu rukunya 1 rakaat itu 2 kali, berarti 2 rakaat 4 kali. Dan sujudnya sama seperti sholat biasa. Jadi setelah Fatihah kemudian membaca surat, kemudian ruku, Allahu Akbar, ruku. Nah, setelah ruku berdiri i'tidal, kemudian ruku lagi, setelah ruku lagi i'tidal lagi, setelah i'tidal baru sujud, sama seperti biasa. Tapi bedanya sholat sunat
kusuf maupun khusuf atau gerhana itu rukunya dalam tiap-tiap rakaat itu 2 kali ruku dan sujudnya 2 kali, sama seperti sholat yang lain. Itulah sholat sunat kusuf maupun khusuf atau sholat gerhana. Lebih utama dilaksanakan, memang harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikutnya sholat sunat berjamaah itu ada sholat sunat istisqa. Apa istisqa? Sholat sunat yang kita meminta supaya diturunkan hujan. Wah, istisqa. Jadi apabila kemarau sudah terjadi lama sekali, panjang, tidak ada air, ya, tidak ada air, kemudian susah sekali mencari air, baik kita maupun hewan maupun tumbuhan sudah tidak ada air lagi. Nah, maka di situ kita diharapkan dianjurkan sholat sunat istisqa, sholat sunat untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah, yaitu diantaranya hujan. Nah, anak-anakku sekalian, sholat istisqa ini dikerjakan lebih utama di lapangan terbuka. Wah, di lapangan terbuka bersama-sama di situ. Kemudian malah ada keterangan yang menyatakan binatang ternak itu pun seharusnya ikut dibawa, digiring ke sekitar tempat kita melaksanakan. Kalau di lapangan, dia di sekitar lapangan. Bahwa di situ tidak hanya kita manusia yang membutuhkan air, tapi hewan pun membutuhkan air. Nah, di situ, dan yang berikutnya, kita pakaian pun tidak beda dengan kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Kalau pakaian Idul Fitri kita serba mewah. Nah, kalau istisqa itu kita berpakaian seadanya lah. Jangan terlalu mewah. Tapi harus keadaan bersih dan suci supaya sholat kita sah. Jangan sampai walaupun bagus tapi kalau tidak suci maka sholat kita tidak sah. Nah, anak-anakku sekalian, itu memang salah satu cara kita supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan rezeki anugerah berupa hujan. Sholat sunat istisqa sama, ada khutbahnya, ada sholat sunatnya. Dan di situ kita berbanyak istighfar. Mungkin karena jarangnya hujan, turunnya hujan sangat lama sekali, kemaraunya lama, maka mungkin di situ banyaknya kesalahan, banyaknya dosa yang dilakukan oleh kita. Maka pada saat sholat sunat istisqa kita diharapkan atau disunatkan, dianjurkan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, dan lebih banyak lah, dan atau lebih panjang lagi nggak apa-apa. Nah, di situ maka kita harus berdoa dengan tangan tinggi. Karena apa? Karena kita yang pingin sambil berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, berikanlah kami hujan. Ya Allah, berikanlah hujan. Karena air itulah sumber kehidupan kita. Beda dengan zaman dulu ya anak-anakku sekalian. Kalau dulu kemarau panjang, air masih banyak karena sumber airnya masih murni. Kalau sekarang tidak hujan atau kemarau berapa bulan pun air sudah kecil. Anak-anakku sekalian, mungkin anak-anakku sekalian pernah ya dulu kita di sini melaksanakan sholat sunat istisqa di mana? Di lapangan. Nah, itulah. Jadi kalau dulu pernah ikut, nah itulah tata cara, itulah sholat sunat istisqa. Nah, anakku sekalian, itu berarti sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat Idain atau Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, kusuf maupun khusuf, dan sholat istisqa. Nah, anakku sekalian, yang kedua yaitu sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Munfarid itu sendirian, tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah. Bisa berjamaah, tapi niatnya masing-masing, rakaatnya masing-masing. Ada yang ruku, ada yang sujud, nggak usah mengikuti imam, itu boleh. Di antaranya yang pertama itu sholat sunat rawatib. Apa rawatib? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Di situ ada sholat fardu, di situ ada sholat sunatnya. Itu namanya sholat rawatib. Selalu berdampingan. Nah, anak sekali selalu berdampingan. Tapi berdampingan di sini menyatu. Ya, bernyatu. Beda sama Indomaret dan Alfamaret anak-anakku sekalian. Berdampingan tapi tidak pernah bersatu. Itu anak-anakku sekalian, itu namanya sholat sunat rawatib. Rawatib itu ada dua. Ada sholat sunat sesudah sholat,
wajib dan ada sebelum. Ada sebelum sholat wajib, ada sesudah sholat wajib. Kalau sebelum namanya qobliyah. Sebelum, qobliyah. Dan sesudah namanya ba'diyah. Kalau duhur ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada sebelum duhur, sesudah duhur. Dan sholat yang tidak punya sesudah, sholat wajib yang tidak punya sholat sunnah sesudahnya, yaitu cuma 2, asar dan subuh. Asar dan subuh ini tidak punya yang namanya ba'diyah sama subuh ya. Jadi asar tidak punya ba'diyah, subuh pun juga tidak punya ba'diyah. Itulah sholat sunat rawatib. Dan rawatib ini ada 2 juga, ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Ada sunat yang memang diharuskan dan ada yang goer muakkad. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, yang berikutnya yang kedua yaitu sholat tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Syaratnya apa? Kita masuk masjid sebelum kita duduk. Kecuali ada azan berkumandang, maka kita harus disunatkan mendengarkan azan dulu sambil mengikuti. Atau kalau muadzin Allahu Akbar, nah kita pun Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Di situ kita la haula wala quwata illa billah. Nah, setelah selesai itu kita mau kalau waktu jeda setelah adzan kepada berjamaah mulai panjang, maka disunatkan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunat qobliyah duhur atau asar atau maghrib. Nah itu. Nah kalau sholat sunat tahiyatul masjid itu syaratnya kita jangan dulu duduk. Kalau pantat kita sudah menyentuh lantai masjid atau sajadah masjid, maka gugurlah, tidak usah, tidak harus. Tapi kalau baru masuk kemudian kita sholat sunat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Itunya. Jadi usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan yang berikutnya sholat istikharah. Apa sholat istikharah? Istikharah itu adalah meminta petunjuk. Istikharah meminta petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk kepada Allah apa yang terbaik untuk kita. Contoh, anak-anakku sekalian nanti kalau sudah lulus SMP, ya lulus SMP, lulus sekolah mau apa? Apakah harus bimbang, dilema, andilo, antara dilema dan galau. Setelah lulus kelas 9, saya mau melanjutkan ke SMA atau ke STM atau SMK atau harus mau kerja. Permasalahan 3 ya, galau sekali, andilo, antara dilema dan galau. Maka di situ kita disunatkan untuk sholat sunat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah apa yang terbaik buat saya. Atau yang sudah dewasa mungkin, wah saya punya pacar atau punya taruhan, punya pacar 2 diantaranya atau 3, mana yang terbaik buat saya? Maka istikharah lah, ya Allah mana yang terbaik untuk saya. Itulah sunat istikharah. Istikharah itu waktunya bebas, tidak ada batas waktu kapanpun, selagi waktu yang diharamkan untuk sholat sebenarnya. Di antaranya setelah subuh dan setelah asar sampai maghrib, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Rakaatnya berapa? Ya rakaatnya 2 rakaat. 2 rakaat. Pelaksanaannya kapanpun, dimanapun, yang penting tempatnya dimanapun, yang penting suci. Ya. Lebih utama di masjid atau di rumah. Nah anak-anakku sekalian, itu sholat sunat munfarid. Yang berikutnya sholat sunat yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Berjamaah lebih utama, sendiri tidak apa-apa. Yang pertama tarawih. Taraweh kalau bahasa kita. Sholat sunat yang nyantai, santai, relax. Tarawih namanya. Itu dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan. Itu pun setelah selesai sholat isya sampai sebelum subuh atau sebelum terbitnya fajar shodiq. Ya. Nah anakku sekalian, berapa jumlah rakaatnya? Ini tarawih ini yang menjadi perdebatan anakku sekalian. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36 dan banyak lagi. Yang benar yang mana? Yang benar itu yang melaksanakan. Nah ingat kata kuncinya, yang benar itu yang melaksanakan. Yang tidak benar yang tidak melaksanakan. Mau melaksanakan 8 silahkan, mau 20 lebih baik, lebih banyak pun lebih baik. Jadi jangan sampai ada crash, ya. Ada yang ini harus segini, harus ini, harus gini, enggak usah anak-anak sekalian. Yang penting kita melaksanakan.
ya, melaksanakan dan harus melaksanakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Itu jadi sholat tarawih berjamaah lebih utama, sendirian boleh, kapanpun, yang penting setelah selesai sholat isya. Dan berikutnya yang kedua yaitu sholat witir. Witir itu artinya ganjil, 1, 3, 5, berapa lagi? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maksimal. Makanya biasanya kalau di bulan Ramadan tuh disatukan dengan tarawih. Kalau tarawih ya, kalau tarawihnya 8, maka disambung witirnya 3 jadi 11. Kalau tarawihnya 20 disambung witirnya 3. Jadi 23. Kalau lebih banyak ya lebih baik lagi. Nah itu. Nah, ada yang kelewat lagi anak-anakku sekalian. Sholat sunat ya, ada duha. Duha ini maaf ya, ini munfarid. Duha itu munfarid boleh kan, berjamaah boleh. Tapi niatnya masing-masing. Jadi duha, ya, duha itu dilaksanakan pada waktu duha, pagi-pagi hari. Sebelum sholat duhur, sebelum adzan duhur atau sebelum jam 11 lah. Ada lagi sholat duha itu katanya untuk memanjangkan rezeki supaya rezeki kita dimudahkan. Dan doanya pun ada, silakan kalian baca, cari lah ya di sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Sampai berapa? Sampai 8 rakaat itu sholat duha ya. Bacaannya kapan? Pokoknya intinya bacaannya. Kalau berjamaah itu biasanya zahar, keras. Kalau sendiri biasa sir. Sendiri enggak sir itu apa sir itu? Sunyi ya. Tidak dikeraskan. Tidak seperti sholat berjamaah. Tapi kalau biasanya kalau kita berjamaah ya kita tinggal mendengarkan imam saja ya anakku sekalian itu. Yang berikut sholat tahajud. Tahajud itu dikerjakan pada malam hari. Syaratnya apa? Tahajud itu yang penting kita sudah yang namanya tidur ya anak-anakku sekalian. Kalau sudah tidur kita sudah boleh sholat sunat tahajud. Kalau belum tidur itu sebenarnya belum, kalau dalam syarat rukun itu belum sah untuk melaksanakan sholat tahajud karena kita belum tidur. Yang namanya tidur itu kan walaupun cuma sekejap, yang penting kita pikirannya hilang seperti seperti ya orang yang tidak sadar itu, maka dia sudah dianggap tidur. Nah itu namanya tentang sholat sunat tahajud. Tapi tahajud itu luar biasa sekali faidah dan keutamaannya. Makanya dari itu marilah kita perbanyak sholat sunat supaya apa? Supaya kita bisa kalau sholat wajib itu kewajiban, kalau sholat sunat itu adalah supaya apa? Untuk menambal. Kalau ada baju sobek, ini baju kita sobek. Ya, kalau baju kita sobek, maka yang harus kita lakukan itu bukan membuang baju kita, tapi apa? Menambal baju kita supaya baju kita bisa dipakai, supaya apa? Supaya lebih bagus lagi. Nah, itu pun jadi menambal. Kalau sholat wajib kita masih belum khusyuk, rukunnya masih belum, syarat rukunnya belum sempurna, maka akan disempurnakan oleh sholat sunnah. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ayolah kita bersama-sama meningkatkan sholat sunat yang kita ketahui. Nah, anakku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pemahaman dan sebagai evaluasi. Silakan anakku sekalian kerjakan apa yang ada di dalam buku yang sudah diberikan oleh sekolah, oleh kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum bil khair. Wassalamualaikum.